Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dalam pembelajaran. Seperti apa penjelasannya? Yuk kita simak video berikut ini. Pendekatan dalam pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Di samping dapat menarik perhatian siswa dan juga memelihara suasana pembelajaran yang menyenangkan, pendekatan pembelajaran juga dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam setiap mata pelajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan bisa beradaptasi dengan siswa. Nah, pendekatan sendiri adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran di mana kita harus memahami karakteristik peserta didik. Dilihat dari pendekatan pembelajaran, terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, teacher-centered approach, dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa, student-centered approach. Nah, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan posisi siswa sebagai objek di dalam proses kegiatan belajar yang bersifat klasik. Dari pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Sedangkan pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah sistem pembelajaran yang menunjukkan peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Di sini guru hanya sebagai fasilitator, pemimpin, dan pembimbing. Kemudian masuk pada jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kooperatif. Pendekatan kooperatif adalah suatu pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok. Jadi di sini pendekatan kooperatif sendiri adalah pendekatan pembelajaran yang dimana guru membagi kelompok kepada siswa yang beranggotakan 4-5 orang bahkan lebih, yang dimana siswa dituntut untuk memiliki atau memecahkan suatu masalah. Dalam pendekatan kooperatif terdapat beberapa pendekatan pembelajaran, di antaranya yang pertama Student Teams Assessment Division atau STAD, dan yang kedua pendekatan kelompok. Nah, dari kedua pendekatan ini memiliki pengertian yang sama seperti pendekatan kooperatif, yang dimana di dalamnya mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok. Kemudian pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, pengertian dari CBSA sendiri adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional, dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Dengan mengembangkan keterampilan-keterampilannya untuk memproses sebuah perolehan siswa, akan mampu menemukan dan mengembangkan sendiri fakta dan konsep. Dalam pendekatan CBSA terdapat hakikat CBSA, yaitu proses keterlibatan intelektual emosional siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya yang pertama proses asimilasi atau pengalaman kognitif. Proses asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang dalam mengintegrasikan pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang ada dalam pikiran. Yang kedua, proses perbuatan atau pengalaman langsung. Pengalaman langsung di sini sangat penting untuk dijadikan sebagai media pembelajaran dalam belajar karena dengan adanya pengalaman langsung dapat mempermudah siswa dalam memahami abstrak menjadi konkret. Kemudian proses penghayatan dan internalisasi nilai. Nah, yang dimaksud dengan internalisasi nilai di sini yaitu proses menjadikan nilai sebagai bagian dari diri seseorang. Selanjutnya, pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Artinya, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik seolah-olah bisa merasakan dan melihat langsung aplikasi nyata materi yang dipelajarinya. Contohnya seperti guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan kepada peserta didik bagaimana proses perkecambahan biji tersebut. Terdapat karakteristik pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran bermakna, yaitu
Proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep yang relevan dalam struktur kognitif seseorang. Kemudian pembelajaran pengetahuan, yaitu proses belajar berbagai pengetahuan baru secara terencana untuk menguasai materi pelajaran kegiatan seperti eksperimen. Dan yang terakhir, berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini terdiri dari C1 sampai C6, yang dimana C1 mengetahui, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mengkreasi. Kemudian masuk pada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik sendiri adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang di dalamnya memuat pengalaman belajar dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Kegiatan menyimpulkan dalam pembelajaran dengan pendekatan saintifik merupakan kelanjutan dari kegiatan mengolah data atau informasi. Dalam pendekatan saintifik terdapat beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengembangkan karakter siswa, yang kedua, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan intelektual, dan yang keempat, untuk membentuk kemampuan siswa. Kemudian masuk pada pendekatan PAIKEM. PAIKEM atau Pakemi Gemrot adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, inovatif, dan berbobot. Nah, yang dimaksud dengan pembelajaran aktif yaitu pada saat proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana yang sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan serta menekankan pada pengembangan kemampuan anak. Kemudian pembelajaran yang kreatif. Nah, di sini dimaksudkan bahwa seorang guru hendaknya berusaha memberikan kesempatan siswa mengembangkan kreativitasnya dalam pembelajaran, sehingga siswa mampu menghasilkan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya yaitu efektif. Nah, dimaksudkan dengan efektif yaitu pembelajaran harus mampu menghasilkan apa yang harus dikuasai siswa, yaitu berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang diterapkan sebelumnya. Jika pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan, tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tidak ada bedanya seperti bermain biasa. Selanjutnya yaitu menyenangkan. Di sini menyenangkan yaitu yang dimaksud suasana belajar mengajar yang menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada saat belajar sehingga cairan perhatiannya lebih tinggi. Selanjutnya inovatif. Yang dimaksud inovatif yaitu pembelajaran yang dikelola guru di kelas diupayakan mampu membimbing siswa dapat menciptakan hal-hal baru atau hal-hal yang lebih berinovatif. Dan yang terakhir adalah berbobot. Dalam kegiatan pembelajaran, akhirnya siswa dapat menguasai materi sesuai dengan apa yang diharapkan dengan benar. Pembelajaran berbasis PAIKEM membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tahap tinggi, berpikir kritis, berpikir kreatif. Berpikir kritis adalah suatu kecakapan nalar secara teratur. Kemudian pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme sendiri adalah pendekatan yang pelaksanaannya memposisikan siswa sebagai individu yang aktif, mengonstruksi sendiri pengetahuan yang berasal dari pengalamannya. Pada dasarnya, pendekatan konstruktivisme sangat penting dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, yang berupa keterampilan dasar yang dapat diperlukan dalam pengembangan diri siswa baik dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya pendekatan heuristik. Nah, pendekatan heuristik sendiri adalah pendekatan pengajaran yang menyajikan atau menyediakan sejumlah data dan siswa diminta untuk membuat kesimpulan menggunakan data tersebut. Rushan 1993 mengemukakan bahwa pendekatan heuristik merupakan semacam faktor psikologi yang muncul sebagai kodrat manusia yang memiliki nafsu untuk menyelidiki sejak bayi. Keinginan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi dari orang lain adalah dorongan wajar yang terdapat pada setiap manusia. Dalam pendekatan heuristik terdapat keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama yaitu keunggulan pendekatan heuristik yang terdiri dari siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kemudian mendukung kemampuan siswa, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry atau mencari dan menemukan. Kemudian kelemahan dari pendekatan heuristik. Yang pertama,
pendekatan ini kurang cocok bagi peserta didik yang lamban. Yang kedua, tidak semua topik cocok disampaikan dengan pendekatan ini. Yang ketiga, untuk materi tertentu siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di lapangan beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model ceramah. Selanjutnya, pendekatan ekspositorik. Nah, pendekatan ekspositorik sendiri adalah pendekatan yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam pendekatan ini, materi pelajaran disampaikan oleh guru. Pendekatan ekspositorik bertolak dari pandangan bahwa tingkah laku siswa di kelas dan penyebaran pengetahuan dikontrol dan ditentukan oleh guru atau pengajar. Nah, dalam pendekatan ekspositorik juga terdapat keunggulan dan kelemahan, yaitu yang pertama kita masuk pada keunggulan dari pendekatan ekspositorik, yaitu pendekatan ekspositorik sangat efektif bila materi pelajaran cukup luas sementara waktu terbatas. Yang kedua, guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik serta dapat dengan mudah menyatu dengan kelas. Kelemahan dari pendekatan ekspositorik yang pertama, siswa menjadi pasif atau kurang aktif di dalam aktivitas kelas. Yang kedua, sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam bersosialisasi. Pendekatan sains teknologi dan masyarakat. Sains teknologi masyarakat atau STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Jadi, untuk penekanan keterpaduan antara sains, teknologi, dan isu-isu berkembang di masyarakat merupakan hal yang utama. Dalam pendekatan STM atau sains teknologi masyarakat memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat. Demikian penjelasan yang saya sampaikan mengenai pendekatan dalam pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.